Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mengetahui bahwa keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Naiknya keimanan, meningkatnya keimanan itu dikarenakan ketaatan. Begitu pula hancurnya iman, runtuhnya iman, berkurangnya keimanan atau bahkan bisa hilang keimanan dikarenakan maksiat.
Namun, pernahkah kita ketika keimanan kita dalam kondisi bertambah, iman kita meningkat, pernahkah kita merasakan manisnya keimanan di dalam hati kita? Kita bisa merasakan manisnya madu. Dikarenakan apa? Dikarenakan madu tampak di hadapan kita. Kita bisa memegang madu, kita bisa melihat secara langsung madu tersebut dengan mata kepala kita. Namun keimanan, sesuatu yang tidak tampak di hadapan kita, kita tidak bisa memegangnya, namun bisa menjadi manis yang kita rasakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, thalathun, 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang menjumpai 3 hal tersebut pada dirinya, niscaya dia bisa merasakan manisnya keimanan. Mungkin kita sudah mendengar hadis ini, namun sebagai murojaah, karena murojaah itu penting. Apa yang pertama? Yang pertama, man kana Allahu, barang siapa yang menjadikan Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabba ilaihi, lebih ia cintai, mimma siwahuma, selain dari keduanya. Maknanya apa? Maknanya kita menjadikan Allah dan rasulnya lebih kita cintai daripada segala-galanya. Kita mencintai Allah dan rasulnya lebih dari keluarga kita. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari anak-anak kita, dari pekerjaan-pekerjaan kita, hobi-hobi kita, komunitas kita, atau bahkan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari diri kita sendiri. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah salah satu khulafa'ur rasyidin. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam surga. Hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab, dan beliau menggandeng tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepada beliau, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la anta, sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min kulli syai'in, sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya, illa min nafsi, kecuali diriku, kata Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam yang mendengar perkataan Umar radhiyallahu anhu tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Umar. La, tidak begitu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadi, sungguh ya demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu yang berucap dengan keimanannya yang begitu dalam, langsung pada situ, fa innahul an, maka sesungguhnya hal itu sekarang ya Rasul, sekarang aku telah mencintai dirimu lebih dari diriku sendiri. Maka Rasul SAW bersabda apa? Al-an, sekarang baru benar. Lihat, Umar radhiyallahu anhu bahkan berkata semacam itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sendiri mendengar terus menerus bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakan sesungguhnya salatku, sesembelihanku, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya untuk Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam.
Sudahkah kita menjadikan sholat kita, pengorbanan kita, hidup kita, atau bahkan mati kita hanya untuk Allah? Maka ketika poin yang pertama ini belum kita belum sampai kepada poin yang pertama, kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a, bahwa ia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, ia tidak mencintai orang tersebut melainkan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencintai orang tersebut dikarenakan satu hobi. Kita tidak mencintai orang tersebut dikarenakan dia orang kaya, dia memiliki keterkenalan di tengah-tengah masyarakat. Tidak. Yang sehingga kita ketika berteman dengan orang tersebut, kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan faidah, manfaat duniawi. Namun ketika kita memilih teman, sahabat, pasangan hidup, wajib bagi kita untuk menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang pertama. Kita lihat bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana dengan ketika ia berhadapan dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana? Ketika kita mengetahui sendiri kondisi keimanan dia, kondisi hubungan dia dengan Allah dan Rasulnya itu baik, maka jadikanlah ia sahabat, jadikanlah ia teman, karena sungguhnya itu bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Bukankah kita mengetahui sendiri bahwasanya permisalan teman yang baik dan buruk itu seperti apa? Rasul mempermisalkan teman yang baik itu seperti orang yang menjual wewangian, menjual parfum. Entah kita diberikan parfumnya atau minimal kita mendapatkan wewangian dari orang yang menjual parfum tersebut. Dan permisalan teman yang buruk adalah seperti orang yang pandai besi. Entah kita terkena percikan apinya sehingga percikan tersebut bisa membakar pakaian kita, atau minimalnya kita mendapatkan bau yang tidak sedap, bau gosong dan lain-lainnya. Maka itu adalah poin yang kedua, supaya kita bisa merasakan keimanan, manisnya keimanan di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri, bahwa ia benci, sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan. Ba'da an anqadhahu Allah, setelah Allah menyelamatkan dia, setelah Allah menyelamatkan dia. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Coba kita bisa melihat di dunia nyata, ketika ada kobaran api yang begitu besar, di tengah-tengah kita ada orang yang dilemparkan ke dalam api tersebut, bagaimana respon dari orang yang akan dilempar tersebut? Sangat-sangat tidak mau, melawan kalau bisa. Jangan sampai saya terbakar, jangan sampai saya masuk ke dalam api tersebut. Begitulah kita, ketika Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, taufik, maka jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan hidayah tersebut, taufik tersebut, hidayah tersebut. Karena hidayah itu mahal. Tidak semua hamba-hamba Allah diberikan taufik hidayah. Maka perasaan orang yang akan dilemparkan kepada api tersebut itu semisal, dan wajib kita memiliki perasaan untuk benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan. Mungkin diantara kita ada yang dulunya pemusik, pemabuk, penjudi dan lain-lainnya. Ketika Allah berikan hidayah kepada dia, dia wajib untuk menjaga hidayah tersebut, menjaga taufik tersebut, supaya tidak hilang pada dirinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal kaifiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terucap dari makhluk terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah mencintai Allah lebih dari apapun. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita, keyakinan kita, dan memantapkan manhaj kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal haja ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.